Kita lanjutkan pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena pada hari itu kehidupan di dunia berakhir. Ya, kehidupan di dunia berakhir dan ganti dengan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang lebih kekal, ya, lebih abadi, yaitu apa? Di akhirat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama hari kiamat. Ada Yaumul Kiamah, Yaumul Kiamah, ya. Nama-nama hari kiamat itu adanya di mana? Disebutkan di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, istilahnya berbeda-beda. Ada yang pertama Yaumul Kiamah. Kemudian ada Yaumul Zalzalah. Ya, ada di dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah. Artinya hari kegoncangan. Zilzal itu artinya gempa bumi. Yaumul Zalzalah. Kemudian ada Yaumul Ba'as, ya, hari kebangkitan. Kemudian ada lagi sebutannya untuk hari kiamat itu adalah Yaumul Mahsyar. Ya, karena pada hari itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ngapain dikumpulkan di padang mahsyar? Ngapain manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar? Ya, diadili oleh Allah. Ya, di padang mahsyar itu nanti manusia akan mendapatkan pengadilan oleh Allah. Ya, ditimbang di sana, amal perbuatannya ditimbang, mana yang lebih berat timbangannya, apakah amal kebaikannya ataukah amal keburukannya, ya. Dan di padang mahsyar itu sangat panas sekali, seperti padang pasir luas, ya, kering, tidak ada air, tidak ada awan, tidak ada hujan, dan jarak antara matahari dengan manusia itu hanya segini jaraknya. Ya, sangat dekat sekali dengan matahari. Jadi bisa dibayangkan betapa panasnya di padang mahsyar itu. Ya. Dan di padang mahsyar itu, ya, orang-orang sudah nggak peduli dengan orang lain. Bahkan anak nggak peduli dengan ibunya. Ibunya nggak peduli lagi dengan anaknya. Ya. Kakaknya sudah lupa sama adiknya, adiknya sudah lupa sama kakaknya. Karena apa? Karena semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sibuk bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri itu agar tidak masuk neraka. Itu adalah keadaan di padang mahsyar nanti, ya. Yaumul Mahsyar, ya, atau hari kiamat. Kemudian selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Kenapa dinamakan Yaumul Hisab? Karena pada waktu itu, di hari kiamat itu, semua amal perbuatan manusia akan dihisap. Bukan dihisap tuh, bukan dihisap seperti itu, ya. Bukan penghisap debu itu, bukan, ya. Hisap itu artinya dihitung, ya. Hisap bahasa Arab, ya. Hisap itu artinya dihitung. Jadi bukan, jangan dibayangkan nanti manusia itu dihisap seperti penghisap debu, itu bukan. Tahu kan penghisap debu, vakum cleaner, tahu kan? Di rumah ada kan? Vakum cleaner ada nggak di rumah? Nah, itu kan alat penghisap debu, ya. Tapi yang dimaksud dengan hari Yaumul Hisab itu bukan seperti itu, bukan dihisap seperti itu, ya. Artinya apa? Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Nanti pada Yaumul Hisab ini, di hari kiamat ini, semua manusia akan menerima buku catatan masing-masing, ya. Rapotnya manusia itu akan diserahkan ketika nanti di hari kiamat ini. Siapa yang mencatat? Malaikat Raqib dan Atid, ya kan? Malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal perbuatan manusia selama kita hidup. Nah, nanti catatannya ini, buku catatannya ini akan diserahkan kepada manusia. Ini loh yang kamu perbuat selama ini, ya. Ini loh perbuatan baik yang kamu lakukan. Ini loh perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan. Itu semuanya akan
diperlihatkan kepada manusia. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada yaumul mizan. Mizan itu artinya timbangan. Hari pertimbangan amal. Pada hari itu Allah akan menimbang seluruh amal perbuatan manusia, baik yang perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan masuk surga. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya yang lebih berat, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan karena dia masuk neraka. Ya, yaumul mizan artinya hari pertimbangan amal. Kemudian yang selanjutnya ada yaumul jaza atau hari pembalasan amal baik. Hari pembalasan. Yaumul jaza. Pada hari itu semua amal perbuatan manusia itu akan dibalas oleh Allah meskipun seberat zarrah. Zarrah itu artinya apa? Zarrah itu biji sawi yang paling kecil. Pernah lihat nggak tanaman sawi punya biji? Kecil sekali bijinya, ya. Nah, meskipun kita berbuat baik atau berbuat buruk, sekecil biji sawi itu nanti di yaumul jaza, di hari kiamat itu akan mendapatkan balasan oleh Allah, ya. Jadi meskipun kita berbuat baik sedikit saja, misalnya menyingkirkan kerikil dari tengah jalan, ya, atau misalnya bantuin adiknya, nemenin adik ke kamar mandi misalnya. Perbuatan baik kecil aja itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu juga akan dibalas oleh Allah. Ya. Ingat ya, hati-hati ya. Kalau kita berbuat apapun itu, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, itu semuanya akan mendapatkan balasan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, hari kiamat itu disebut juga yaumul wa'id, yaitu apa? Hari terlaksananya ancaman, ya. Allah pernah mengancam di Al-Qur'an. Allah pernah mengancam bahwa barang siapa yang tidak mau beriman kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Nah, di hari kiamat ini Allah akan melaksanakan ancamannya, ya. Karena apa? Allah sudah berjanji, Allah sudah memberi peringatan kepada manusia bahwa pada hari itu, ya, semua yang dikerjakan manusia selama di dunia akan ditimbang, ya. Jadi kalau orangnya bertakwa, orangnya beriman, maka Allah akan memenuhi janjinya, ya. Yaumul wa'id, yaitu hari di mana Allah memenuhi janjinya itu, hari terlaksananya ancaman. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada hari itu semua akan terbukti. Kemudian yang selanjutnya ada yaumul hasr, yaitu hari penyesalan. Kenapa dinamakan hari penyesalan? Karena pada waktu itu, pada hari itu, hari kiamat, di mana hari yang terakhir, ya, hari terakhir manusia hidup di dunia, itu yang namanya penyesalan itu selalu ada di akhir, ya kan? Kalau kita sudah berbuat sesuatu baru datang penyesalan. Misalnya kita nggak ngerjain PR gitu ya, kita nggak ngerjain PR malamnya, terus besok lupa, sampai besok nggak dikerjain, akhirnya menyesal, kenapa kemarin nggak tak kerjain, gitu kan? Yang namanya penyesalan itu selalu adanya di akhir, ya. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari penyesalan? Karena semua manusia mengalami penyesalan yang sangat hebat, ya. Baik yang orang baik pun menyesal, ya. Orang baik pun menyesal pada hari kiamat itu. Kenapa kok aku dulu nggak
nggak berbuat baik lebih banyak lagi gitu. Apalagi orang yang jahat, ya, lebih menyesal lagi. Ya, pernah ada sebuah cerita ya, ini bukan pada hari kiamat, orangnya sudah meninggal, ada disebutkan dalam riwayat. Nah, pada hari itu dia bersedekah, ya. Pada hari itu dia bersedekah. Karena dia ini hanya punya 2 baju, dia menyedekahkan bajunya yang agak jelek, sedangkan yang baik, yang bajunya yang bagus itu masih tetap dipakai. Kemudian ternyata besoknya dia meninggal. Nah, pada hari itu dia menyesal, ya. Kenapa kok yang disedekahkan bukan bajunya yang bagus? Ya, kalau dia memberikan bajunya yang bagus, berarti pahalanya akan lebih banyak, ya. Nah, itu nanti ketika hari kiamat, manusia itu semuanya menyesal. Kenapa kok dulu sewaktu hidup di dunia itu enggak lebih banyak lagi beramal baik, ya. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya, karena sudah terakhir hari kiamat, sudah terakhir, sudah tidak ada harapan lagi untuk berbuat baik. Makanya apa? Selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya kesempatan, maka kita perbanyak berbuat baik sebagai bekal di akhirat. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sudah meninggal baru kita menyesal. Kenapa kok dulu pas hidup itu nggak banyak-banyak berbuat baik? Ya, jangan sampai menyesal nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, kira-kira bumi kita ini sudah lama sekali ada, ya kan? Sudah ribuan tahun bumi ini ada. Ya, artinya apa? Bumi sudah semakin tua. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu sudah mulai kelihatan, ya. Sudah mulai kelihatan tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi. Yang pertama, dibagi menjadi 2, ya. Ada tanda-tanda kecil, ya. Kiamat kecil maksudnya, kiamat sugro, dan ada tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Misalnya, semakin rendahnya moralitas manusia, ya. Sedangkan tanda-tanda besar itu adalah mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan alam semesta. Misalnya, tanda-tanda kiamat kecil. Benda mati bisa bersuara. Apa coba contohnya benda mati yang bisa bersuara? Ada HP, ya kan? Ada TV, ada robot, ya. Ada apa lagi? Benda-benda mati, benda yang tidak bernyawa tapi bisa bersuara, bisa ngomong. Ya, HP bisa ngomong nggak? Bisa, ya. HP bisa mengeluarkan suara manusia. TV juga bisa mengeluarkan suara manusia. Nah, ini adalah apa? Tanda-tanda bahwa kiamat ini akan terjadi. Kemudian yang kedua, ilmu agama mulai dicabut. Nah, gimana caranya Allah mencabut ilmu dari dunia ini? Dengan meninggalnya para ulama, ya, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang pinter agama meninggal dan tidak ada yang menggantikan. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa ilmu agama mulai dicabut dari muka bumi. Ini adalah tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Kemudian tanda yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Pernah nggak melihat di Jepang ada laki-laki yang dandannya seperti perempuan? Pakai anting, terus rambutnya panjang, pakai make up. Pernah nggak lihat seperti itu di Jepang? Atau kebalikannya, perempuan yang mirip laki-laki.
rambutnya pendek dipotong kayak laki-laki, terus gayanya seperti laki-laki, tapi dia perempuan. Pernah nggak lihat seperti itu di Jepang? Pernah. Nah, di Indonesia juga mulai banyak yang seperti itu, ya. Laki-laki tapi mirip perempuan. Perempuan tapi mirip laki-laki. Bukan mukanya, tapi apa? Dandanannya. Dia sengaja, ya, sengaja membuat dandanannya seperti itu. Nah, berarti dia apa? Dia sudah mengingkari fitrahnya. Yang namanya perempuan itu fitrahnya apa? Pakai jilbab, ya kan? Bajunya yang menutup aurat. Nah, tapi kalau seseorang sudah mengingkari fitrahnya, mengingkari kodratnya, berarti dia tidak menerima ciptaan Allah. Dia tidak terima. Kenapa aku jadi perempuan? Kenapa aku jadi laki-laki? Aku mau dandan aku mau dandan jadi laki-laki misalnya. Aku mau dandan mau jadi perempuan misalnya seperti itu. Dia tidak mau menerima kodrat, tidak mau menerima bahwa dia diciptakan Allah sebagai laki-laki. Ya, dia sudah mengingkari kodratnya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Kemudian tanda selanjutnya, semakin banyak kemaksiatan. Nah, ya kan? Sekarang coba bisa nggak sebutkan, Nazira pernah lihat apa kemaksiatan di Jepang? Pernah lihat orang minum sake? Pernah? Nah, pernah lihat orang berjudi? Pernah? Berjudi itu apa ya? Mungkin nggak pernah lihat mungkin ya. Kalau berjudi mungkin nggak pernah lihat karena itu biasanya di tempat-tempat khusus. Tapi kalau orang habis mabuk pernah lihat. Nah, itu kan salah satu kemaksiatan, kejahatan, ya kan? Nah, sekarang hari-hari ini sudah semakin banyak kemaksiatan yang orang itu nggak malu-malu lagi melakukan, ya kan? Ada orang yang terang-terangan mabuk. Ada orang yang terang-terangan mencuri, ya. Ada orang yang terang-terangan mencopet misalnya, ya. Membuat keributan di jalan misalnya, berantem. Nah, membuli temennya misalnya, ya. Nah, ini juga apa? Orang semakin tidak malu untuk berbuat maksiat. Ini adalah salah satu tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Kemudian selanjutnya ada tanda-tanda lagi yaitu orang kaya diagung-agungkan. Nah, ya, coba sekarang ada nggak orang yang nggak pengen kaya? Pasti nggak ada. Semua orang pengen kaya, ya kan? Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen punya uang yang banyak. Nah, apalagi sekarang kalau Nazira nonton HP nggak? Main HP? Main apa biasanya kalau main HP? Lihat apa? Terus lihat Instagram nggak? Facebook? TikTok? Lihat TikTok nggak? Cuman YouTube aja. Nah, itu kan ada YouTuber yang sukanya pamer kekayaan. Tahu nggak? Nazira biasanya sukanya lihat siapa? YouTube-nya siapa? Orang Jepang. Oke, biasanya ada sekarang YouTuber itu yang sukanya pamer kekayaan, bagi-bagi uang, ya kan? Biar apa? Biar semakin banyak yang nonton YouTube-nya. Nah, makanya ini ya, orang kaya diagung-agungkan. Nah, banyak orang-orang yang maunya temenan sama orang kaya aja, ya. Nah, ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Kemudian ada tanda lagi yaitu ghibah atau gosip. Itu menjadi ucapan sehari-hari. Tahu nggak apa artinya ghibah? Gosip, tahu nggak gosip? Ghibah itu artinya ngomongin orang lain di belakang, ya. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang.
ya. Itu namanya ghibah atau menggosip. Nah, misalnya nih, Nazira punya temen, ya, Nazira temenan sama A. Nah, terus ternyata ternyata si A ini di belakang suka ngomongin kejelekannya Nazira sama si B. Nah, ternyata si A ini dia suka gibah sama si B, ngomongin kejelekannya Nazira. Ini namanya gibah, menjelekkan orang lain di belakang. Nah, salah satu tanda semakin dekat hari kiamat adalah orang ini semakin mudah untuk ngomongin orang lain di belakang. Kemudian tanda selanjutnya, tanda-tanda kiamat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ya, kalau sekarang perempuan semakin lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian tanda selanjutnya yaitu waktu berjalan terasa sangat cepat. Terasa nggak kira-kira sekarang? Kok tahu-tahu sudah hari Senin, padahal kemarin baru hari Jumat, ya kan? Terasa kan seperti itu kan? Padahal kemarin baru selesai ngaji, kok sekarang udah ngaji lagi? Kok sekarang udah sekolah lagi? Ya kan? Terasa semakin cepat waktunya. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Oke, ya. Waktu kita sudah habis. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini, ya.